Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, good morning, and how are you today? Yeah, I hope you was fine in your all activity. And again, welcome back again to my class. And today we are going to continue again our discussion about pronouns. Ya, kalau minggu kemarin atau di video sebelumnya sudah kita bahas materi cara penggunaan pronoun dalam posisi subjek, objek, atau posesif. Ya, sekarang kita akan berdiskusi bagaimana sih caranya mengerjakan soal-soal yang ada kaitannya dengan pronoun. Ya, karena di beberapa tes, contohnya seperti TOEFL, itu banyak sekali soal-soal ini keluar. Mungkin bisa dikatakan mudah, tapi kalau tidak tahu caranya, maka kita akan terjebak. Nah, biar tidak terjebak, di sini saya akan menjelaskan trik cara pengerjaannya. Oke, let's discuss about pronoun. Take a look here. Ya, yang pertama adalah kita harus pahami pola kalimatnya terlebih dahulu. Di video sebelumnya, di Simple Present, saya sudah menjelaskan tentang pola sebuah kalimat. Bahwa kalimat ini memiliki pola, yaitu SPOK. Subjek, predikat, objek, dan juga keterangan. Di mana subjek dan predikat itu hukumnya wajib ada dalam sebuah kalimat. Sedangkan objek dan keterangan itu hukumnya tidak wajib. Kalau ada tidak apa-apa, kalau tidak ada pun tidak jadi masalah. Sekarang kita lihat, saya sudah menuliskan satu contoh soal di sini. Ya. He is feeding them on the way. He is feeding them on the way. Ya, bisa dilihat contoh gambarnya di sini. Ini adalah ilustrasi gambar dari kalimat ini. Nah, sekarang dari satu kalimat ini kita ambil contoh, misalkan ya, di depannya kita hilangkan, ada titik-titik, is feeding them on the way. Merujuk pola SPOK, berarti kalau misalkan titik-titiknya di depan, ini sudah jelas. Oke, berarti yang posisi di depan itu adalah posisi subjek. Ya, maka ketika posisinya di subjek, kita lihat pilihan jawaban dari A, B, C, dan D-nya di sini. Ya, dari A, B, C, dan D ini, ya, kita lihat mana yang ada di posisi subjek. Contohnya, ada he, him, his, dan her. Ayo kita ingat-ingat lagi di pembahasan kemarin. Dari he, him, his, dan her, mana yang bisa di posisi subjek? Oke. Yang bisa di posisi subjek tentunya adalah he. Ya, maka kalau misalkan ada soal seperti ini, jawaban yang tepat adalah he. He is feeding them on the way. Ya. Untuk yang nomor 2, kita lihat. Ya, he is feeding titik-titik on the way. Kita lihat posisi titik-titiknya ada di sebelah mana. Kalau tadi di depan, sekarang berada di tengah. Maka sekali lagi lihat pola SPOK. Oh, ini berada di tengah. Ya, berarti sudah kemungkinan besar di sini adalah akan diisi oleh posisi objek. Ya. Maka sekarang tinggal kita lihat dari A, B, C, D ini yang dia bisa berada di posisi objek itu siapa saja. Kita lihat ada they, he, them, dan I. Ya. Untuk they, dia ada di posisi untuk subjek. Begitu juga dengan he. Nah, begitu juga dengan I. Maka yang tepat, yang bisa mengisi posisi objek dari A, B, C, dan D di sini adalah them. Oke, karena them ini dikhususkan untuk di posisi objek. He is feeding them on the way. Ya. Sekali lagi triknya adalah melihat titik-titiknya ada di mana, di depan atau di tengah. Bagaimana dengan contoh soal dari possessive adjective? Oke, sekarang yuk kita lihat
contoh soal dan cara pengerjaannya untuk possessive adjective. Yuk, untuk contoh kita yang kedua yaitu soal yang berkaitan dengan possessive, baik possessive adjective ataupun possessive pronoun. Kita lihat di sini. Ada sebuah kalimat, ya, they will eat my food tomorrow. They will eat my food tomorrow. Ya, sekali lagi anggap saja ini tidak ada karena ini proses latihan, ya. Dan kita fokus nanti ke sini dan ke sini. Kalau kita lihat dari posisi SPOK-nya, maka they itu sebagai subjek, will eat adalah sebagai predikat, my food sebagai objek, dan juga tomorrow sebagai keterangan waktu. Nah, di sini ada titik-titik yang harus kita isi, tapi posisinya ada di tengah. Ya, berarti di tengah ini sesuai dengan pembahasan yang sudah tadi kita bahas, kemungkinan akan diisi oleh posisi objek. Ya kan? Karena posisinya ada di tengah. Tapi hati-hati, ya, jangan asal mengisi atau mengejudge sebagai objek saja. Kita lihat di sini. Di sini ada benda. Ada kata benda, satu kata benda yaitu adalah food. Ya. Tadi kita artikan, mereka akan memakan makanan besok. Ya. Jadi, kalau misalkan kita mengisinya dengan posisi objek, maka yang tepat adalah me. Ya kan? Dan me itu bisa berdiri sendiri. Sedangkan di sini, dia ada food. Ya, maka tidak cocok diisi dengan posisi objek yang berdiri sendiri. Jelas ini membutuhkan sesuatu yang bisa mengimbangi ini. Siapa? Oke, yaitu adalah possessive adjective. Karena posisi adjektif kemarin sudah dijelaskan membutuhkan atau wajib ada kata bendanya. Sekarang di sini ada satu kata benda yaitu food. Maka jawaban yang tepat dari A, B, C, D ini adalah my. They will eat my food tomorrow. Ya, sesuai. Kita lihat ada kata benda dan membutuhkan possessive adjective. Selanjutnya nomor 2, they will eat tomorrow. Ya, lagi-lagi titik-titiknya ada di tengah. Berarti kita langsung berasumsi, oh pasti ini jawabannya objek. Hati-hati. Objek atau bukannya tergantung dari arti dari kalimatnya. Ya, kita juga harus bisa membayangkan kondisi atau kejadiannya. Ya, itu salah satu trik dalam pengerjaan soal seperti ini. Kalau misalkan kita isi dengan objek, ya, kemungkinan pasti kita akan memilih me. Ya, karena di posisi objek dari I, mine, my, dan me, yang berada di posisi objek itu adalah me. Tapi kita artikan, kalau misalkan ini isinya adalah me, maka artinya akan rancu. Yuk kita artikan, mereka akan memakan saya besok. Ya, kamu akan dimakan oleh mereka. Ya, manusia memakan manusia. Gitu. Ya, maka ini akan salah. Meskipun secara gramatikal, me ini bisa diposisikan di sini sebagai jawaban. Tapi secara arti, maka itu tertolak. Tidak bisa. Lalu yang tepat apa? Yang tepat berarti di sini yang bisa berdiri sendiri selain objek adalah possessive pronoun, yaitu mine. Oke, mereka akan memakan milik saya besok. Apa sih milik sayanya? Oh, yaitu my food. Makanan milik saya. Ya, itu hati-hati. Ini salah satu trik pengerjaan soal-soal yang berkaitan dengan pronoun. Hati-hati bagi kalian yang akan menempuh soal-soal TOEFL. Ini sering keluar. Ya, jadi sekali lagi, selain kita harus paham posisi subjek, predikat, objek, dan keterangan, kita juga harus membayangkan kejadian-kejadian dari kalimat tersebut. Ya, untuk lebih memperkuat lagi pengetahuan kita tentang pronoun, I have some exercise. Ya,
Silakan kalian coba isi soal pilihan ganda dan juga ada soal esai sedikit. Silakan setelah kalian mengerjakannya, bisa kalian kirimkan jawabannya di kolom komen. Ya, seperti apa soalnya? Ini dia. Oke, guys, setelah kalian mengisi jawaban yang tadi sudah saya share, silakan kirim jawabannya di kolom komen. Nanti akan saya cek bagian mana yang benar dan bagian mana yang harus diperbaiki atau dikoreksi. Dan untuk semua siswa-siswaku, silakan kirim jawabannya seperti biasa di WhatsApp saya. Yeah, thank you very much for our discussing today. And good luck for our examination. See you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.